Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah mushola Al-Murtada yang insyaallah selalu mendapatkan rahmat taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah, dengan rahmat Allah pada subuh pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, bersama-sama hadir di mushola kita sholat sunnah, sholat berjamaah subuh, dan kita lanjutkan sebagaimana biasa taklim kita yang diambil dari kitab Ta'limul Muta'alim. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan ilmu pada kita sekalian yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Mari kita buka dengan baca suratul Fatihah. Mohon pada Allah semoga taklim yang kita bina bersama ini selalu pelihara Allah Subhanahu wa taala. Mohon semoga kita sekalian seluruh jamaah dan keluarganya kiranya selalu dibukakan pintu hatinya, dimudahkan semua urusannya, dibanyakan rezekinya, sehatkan badannya, panjangkan usia dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan kedua orang tua kita, bapak, ibu, kakak, nenek, saudara, sanak famili, guru-guru kita, jamaah kita, para mutasaddiqin mushola kita. Semoga tetap Allah berikan rahmat dan maghfirahnya. Hadirin yang dagang semoga laris dengan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang usaha, yang kerja semoga lancar dengan ridha Allah. Yang bercita-cita mulia Allah kabulkan. Al-Fatihah biridha'illahi ta'ala wa bi syafaati Rasulillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa bi haqqi suratil Fatihah bi kulli hajatin kabiratin wa saghiratin wa salamatin liwalidina wa walidatina wa azwajina wa auladina wa banatina wa ikhwanina wa akhadina wa masyayikhina wa muallimina wa ashabina wa man ahabba ilaina walil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat anna Allah ta'ala yanshuru lana rahmah wa yabsutu lana rizqan wa yakshifu anna darran wa yarfa'u minna bala'an wa yasrifu anna fitnah wa yamunnu alaina afiyah wa yakhtimu bis salihati a'malan wa amarana bi husnil khatimah indal mauti wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semal jami' wal abai wa ummahati wa azwaji wa dzurriyyati wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada'i wassalihin wa jami'il malaikatil muqarrabin wal a'immatir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa la hadra Syabdul Qadir Jailani wa la Imam Qutbil Irsyad wa Isbat wal Bilad Al Habib Abdullah bin Al-Wahhad ta'ala anhu summa bil Hasan Asyadi sabi Hizbil Bahri wan Nasr al-Du'ai bersama Badiatin Dini Al-Fadain Hamid bin Abdul Halim Syafi'i Hazai wa Syafi'i Abdul Syafi'i Syamban Gaji Suti wa Krisul Al-Qawli Muhammad Sayyidina Tawfiq Ma'ad wa Syed Hasan wa Sanisi wa Nabi Tawfiq Al-Qur'im semuanya rahi walidayya ke Musahari wa Majahbit Manan Haji Namat binti Sana Janan binti Sinah Rafi'ah binti Jirin wa ila jami usulihim wa furihim semua rahi Guru Mahmud bin Kimuhat Guru Mahmud Semulahi Jami'i Walidaina. Sebut kedua orang tua kita semuanya. Wa jami usulim wa furihim anna Allah yaghfir lahum ya'fu anhum wa yaghfir lahum
ويعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركات سليمان ولمهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات من مشارق الأرض ومغاربها شيء لله لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع سيدي الخلق شمس الحق معتصم محمد خير معصوم ومعتصم رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع له فرارت حبيب الله حجاته ومصدر الفضل والعرفان والكرم مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرامة وامتيازا للحبيب عليه الله صلى عظيم الشأن والهمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم. Kita ada di paslun pasal kedua tentang niat. Bismillahirrahmanirrahim. Summa la budda minan niyati fi zamanit ta'allumi lil ilmi. Idhin niyatu hiyal aslu fi jami'il ahwal liqaulihi alaihi salatu wassalam innamal a'malu bin niyat hadisun sahihun. Wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husnin niyyah min a'malil akhirah wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah summa yasiru min a'malid dunya bisu'in niyyah. Sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi tentang niat. Wajib berniat pada masa-masa menuntut ilmu, karena niat adalah merupakan dasar pokok dalam segala hal. Maka berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amal itu
hanyalah dengan niat, dan seorang akan mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Sabda Rasulullah SAW di bawah, dan Rasulullah SAW beliau bersabda, banyak sekali amal-amal yang wujudnya menyerupai amal dunia, tetapi sebenarnya adalah merupakan amal akhirat karena bagusnya niat. Dan tidak sedikit amal yang wujudnya adalah seperti amal akhirat, kemudian menjadi amal dunia dengan jeleknya niat. Ini tentang niat ya. Hadirin yang mulia, yang pertama bahwasanya sekarang adalah berpindah kepada fasal tentang urusan niat. Niat itu amal yang ada di dalam hati, tetapi sangat menentukan. Yang lain-lain ada di mulut bisa, ada di pekerjaan bisa. Ini amal qalbiyah, amal hati yang hanya bisa dikerjakan oleh hati. Yang lain bisa ikut dan akan menunjang kepada kehusyuan, kepada benar, kepada mantepnya amal itu yang dikerjakan oleh niat. Ya. Itu niat. Summa la buddha. Nah, pertamanya finniyah, faslun finniyat, fi hali ta'allumi, kita dianjurkan ada niat ketika halat ta'allum, artinya pada waktu belajar. Tadi kita duduk dan sekarang kita duduk. Niat itu berjalan halat ta'allum, ketika. Nah ini ketika mulai Bapak duduk habis sholat, sudah wirid, sudah doa, duduk itu mulai. Nah sekarang lagi belajar, jadi halat ta'allum, waktu dan keadaan mulai belajar, itu dianjurkan ada niat. Niat ada yang diucapkan, ada yang tidak diucapkan. Tetapi sahnya niat adalah ada di dalam hati. Diucapkan adalah akan menunjang mantepnya niat. Tidak diucapkan, cukup di dalam hati karena niat ada di dalam hati. Ketika sholat, para ulama menganjurkan niat sholat, baca Bismillahirrahmanirrahim. Dulu ada yang ribut, nawaitu usolli. Udah nawaitu usolli, ribut. Enggak usah nawaitu usolli langsung. Yang pakai nawaitu memantapkan, yang pakai usolli juga memantapkan. Jadi kalau nawaitu usolli, aku niat aku niat sholat. Dua, jadi akan lebih mantap. Jadi boleh dari nawaitu usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Itu dibaca ketika kita sudah atau lagi mempersiapkan akan sholat, dekat dengan takbiratul ihram. Ya, itu dibacanya. Jangan kita masih jalan nawaitu usolli.
Bacanya kita sudah siap, udah ngadep ke kiblat, semuanya udah siap, baju udah dikancingin. Jangan kebiasaan ya, sholat sambil ngancingin baju. Kapan di rumah? Di sini nggak ada, sini udah rapi. Kalau di rumah kain masih dubet-dubet, masih kendor, lagi ngancingin baju, usolli fardhu duhri. Akhirnya sudah Allahu Akbar, tangannya masih ngancingin baju. Saya yakin niatnya belum benar. Coba Bapak perhatiin. Ya, ngancingin baju. Usolli fardhu duhri. Sampai Allahu Akbar baru sampai kancing nomor 3. Ini pikirannya gak jelas. Ada di kancing baju, ada yang tangannya pengen ngangkat tapi megangin kancing. Karena sunnahnya ngangkat. Allahu Akbar. Di mana niatnya memang ada di dalam hati, cuma kesunahan yang lain tidak menunjang dan nggak sempurna. Tangannya nggak menunjang niat, nggak menyempurnakan usolinya. Padahal yang benar, yang bagus ya, bisa barengin usoli dengan niat, dengan tangannya ke atas. Ya, usolli fardhu duhri. Nah, kalau tangannya di kancing baju, pikirannya pasti pengen terburu-buru, pakai masuk lagi. Nah ini niat. Ya. Nah kita pada waktu ngaji ini sekarang lagi ngaji, maka menerapkan niat kita. Bukan berarti setiap ngaji, gue lagi ngaji, gue niat. Enggak begitu. Cukup pertama tadi, saya niat ngaji. Udah. Apakah pakai nawaitu? Bahasanya doang nawaitu. Tetapi hati kita sudah duduk, udah niat ngaji. Kalau kita sudah niatkan ngaji, insya Allah hati kita akan lurus, madep, akan fokus kepada apa yang kita kerjakan, yaitu lagi ngaji. Inilah perlunya niat. Kalau bisa, kalau lagi ngaji kemudian kita ngantuk, aku lagi ngaji ngantuk. Gue lagi ngelantur, gue lagi ngaji kok ngelantur. Nah, kalau yang begitu namanya melestarikan niat. Terus ada niat. Tapi itu manfaatnya untuk mengembalikan keadaan alam pikiran kita yang lagi ngelantur. Lagi ngaji, jangan ngantuk, gak pantas. Lagi ngaji, jangan ngelamun, gak pantas. Kan terkadang waktu guru menerangkan permasalahannya sama dengan permasalahan kita hadapin, lalu kita sangkutin. Dia hubungkan dengan masalah yang kita ada. Lalu gurunya ngomong, kita meneruskan masalah yang ada pada kita. Itu namanya ngelamun. Ya kalau ngepas. Tadi guru sampai mana ya neranginya? Saya belum selesai, lagi ngelamun. Nah itu kembali, gue lagi ngaji, jangan ngelamun. Namanya memotong lamunan kita untuk dikembalikan lagi sholat. Lagi ngaji. Itu pentingnya supaya ngaji kita adalah fokus dalam satu permasalahan yang kita sedang diterangkan. Adanya niat. Ya. Jadi sumala buddha lahu minan niyati fi samani ta'allumil ilmi. Harus harus ada mencantumkan niat dalam hati pada waktu mempelajari satu ilmu. Idzan niyatu hiyal aslu, karena niat adalah yang menjadi asli, yang menjadi pokok. Ya. Fin niyat, di dalam niat yang bisa menghasilkan fi halil ta'allumi. Idzan niyatu hiyal aslu fi jami'il ahwal, ya, yang menjadi pokok dalam segala hal, yaitu niat yang al-maksudatu
bidzati au ghairu maqsudatin illa annaha ju'ilat fardhon fil ibadah al maqsudah wa sunnatan fi ghairiha. Liqauli alaihi salatu wasalam begini tentang niat. Yang pertama adalah berdasarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu innamal a'malu binniyat. Maka untuk mengerjakan sesuatu yang wajib, maka niat menjadi wajib. Salat subuh wajib, maka niat mengerjakan salat subuh menjadi wajib. Jadi makanya niat, pertama kali niat fardunya atau rukunnya sholat. Yang pertama adalah niat ketika takbiratul ihram. Jadi mencantumkan niat, kalau yang dikerjakan adalah wajib, maka niatnya adalah wajib. Tapi kalau yang dikerjakan sunnah, niatnya sunnah saja. Enggak niatnya wajib, pekerjaannya sunnah. Ya. Jadi meletakkan hukum niat ada pada pekerjaan yang ada dalam hukum itu sendiri. Kerjaannya wajib, niatnya wajib. Kerjaannya sunnah, niatnya sunnah. Nah, ketika sunnah itulah maka ketika sunnah enggak begitu amat seperti wajib. Kalau wajib kita memaksakan, Pak. Ketika kita sholat kita mesti memastikan niat yang benar. Jadi mestinya, Pak, ketika kita sholat niat usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbil blati adaan makmuman. Nah ini niat adanya Allah. Nah, ketika Allahu Akbar, disitulah hati kita menerjemahkan usolli fardhu subhi. Ada di situ, di dalamnya. Kalau begitu caranya, maka nggak mungkin orang niat sambil jalan. Nggak mungkin orang niat kagak tenang. Gak mungkin orang niat sambil ngancingin baju. Pasti sudah mempersiapkan diri. Allahu Akbar. Karena dituntut khusyuk. Mulainya sholat dari takbiratul ihram sampai salam. Dituntut untuk khusyuk. Dituntut untuk fokus. Niat di situ. Allahu Akbar. Hukumnya wajib. Bagaimana kalau sholat niatnya kemana tahu? Bapak bisa nilai sendiri karena wajibnya kemana, rukunnya kemana. Sedangkan niat adalah rukun, ketika melaksanakan rukun masih kemana aja pikiran kita. Maka ketika niat harus kita paksakan, mau nggak mau harus tenang, harus fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita mulai sholat. Itu, Pak. Jangan sekali-kali niat sholat matanya masih kemana aja, masih beresin yang di belakang lurus-lurus belum. Kalau niat adalah sudah ngadep kiblat, sudah siap semuanya, sudah tidak ada yang akan membuat pengaruh rusaknya niat, baru niat usolli. Itu wajib. Karena sholatnya wajib, niatnya wajib. Gak bisa Bapak baru buka pintu sudah usolli. Ya. Memang sih ada satu pendapat orang niat, makanya waktu takbiratul ihram begitu sampai Allah Akbar bisa. Kenapa? Niatnya udah dari rumah. Dari rumah saya sudah niat sholat jamaah subuh. Udah niat dalam hati. Sudah datang Allah Akbar. Katakan itu adalah untuk bukan kelompok, tapi untuk orang yang punya tingkatan sudah lebih tinggi dari kita. Kita belum
sampai ke situ-situ. Karena ada orang yang menghitung niat dari keluar rumah sudah niat sholat subuh. Bapak keluar dari rumah mujamaah subuh berarti udah niat sampai sini Allah Akbar. Tapi fokus niatnya seperti apa? Kalau sini dikatakan sholatnya wajib maka niatnya wajib. Begitu niat harus tenang. Kalau sudah masuk takbiratul ihram udah niat kemudian masih jalan-jalan, kalau udah niat sholat ya sholatnya bubar lah Pak. Sholatnya bisa jadi batal karena masih jalan. Tapi ada orang yang menerapkan niat, saya niat dari rumah. Jadi kalau sampai sini langsung Allahu Akbar. Yang kita tayar niat bisa cepat banget ya, bisa khusyuk. Ya itulah tingkatan orang beda-beda. Ada orang tingkat sudah tinggi udah beda dari rumah niatnya sampai sini Allah Akbar. Tapi kita belum bisa karena kita masih menghubungkan niat sholat mulai dari sholat. Tapi kalau niat sholat dari depan pintu kemarin masih jalan, kalau dimasukkan sholatnya berarti batal dari sebelum sholat atau masih jalan ya. Jadi niat sholat sudah tenang dalam keadaan sholat. Nah ini namanya sholat ada niat untuk sholat karena dihubungkan dengan pekerjaannya. Tapi kalau niat dari rumah berbeda niat. Ya niat sholat ya sholat. Sholatnya di sini niatnya dari rumah. Ya, yang ini kita nggak bisa karena sholat harus tenang. Ya, nggak boleh bergerak. Udah. Jadi berdasarkan innamal a'malu binniyat. Ya. Artinya sihatul amali binniyat. Ala madhabi Syafi'i ya. Imam Syafi'i hadirin sekalian menerapkan niat itu adalah menjadi syarat sahnya menjadi syarat sahnya satu pekerjaan adalah dengan niat. Imam Syafi'i ya. Jadi pekerjaan apa saja baik yang wajib maupun yang sunnah wajib ada niatnya. Kalau nggak ada niatnya maka nggak jadi. Kita sholat subuh kagak niat sholat subuh kagak jadi. Apa saja yang kita kerjakan kalau tanpa niat maka menjadi nggak sah. Ini adalah yang diterapkan oleh Imam Syafi'i. Ya. Jadi semuanya adalah untuk ditetapkan oleh niat. Syihatul amali biniyat ala madhabi Syafi'i wa hakamal a'malu min sawabil jazai biniyat ala madhabi Abu Hanifah. Kalau Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i adalah menjadi syarat niat. Ibu Hanifah hanya untuk menentukan dapat ketentuan pahala berapa tingkatannya berapa. Imam Abu Hanifah ya ada beda. Kalau Imam Syafi'i adalah menjadi sahnya pekerjaan, kalau Abu Hanifah menjadi mendapatnya pahala oleh niat. Berarti lebih pokok Imam Syafi'i niat dulu. Kalau Imam Hanafi niat itu untuk menentukan dapatnya pahala. Mau dapat sebeduk, dapat mushola, ya, itu oleh Imam Abu Hanifah. Ya, jadi ada beda. Kalau imam kita menentukan sahnya adalah dengan niat. Imam Abu Hanifah mau dapat pahala berapa tergantung niatnya kamu. Berarti masih ada perhitungan. Orang itu niatnya seapa. Memang ada lempengannya
ibadahnya kita juga Mas Syafi'i, bahwasanya orang itu akan dinilai, akan mendapatkan satu pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala berdasarkan naik turunnya tingkatan niat keikhlasan kita. Ya. Makanya kan satu kita contohkan yang mudah, orang sodakoh. Orang sodakoh akan mendapatkan pahala yang sodakoh seperti bijian padi umpamanya. Kita sodakoh nanam satu gabah, tumbuh satu gabah, kemudian jadi berapa tangkai? 7 tangkai. Karena tumbuh, maka enggak satu doang belecir, punya anaknya samping 2 menjadi 7 tangkai. Yang namanya padi kan satu sampai ke atas 1. Yang menentukan 7 adalah anak-anaknya, 7 tangkai. Dapat tangkai keluar 1. Ya berarti kan tetap 7 jangkau, 7 tangkai, aslinya cuma 1. 7, 1 tangkai pas dihitung 100. Berarti amal sodako 1 gabah hidup menjadi 700. Nah habis 700 ila masya Allah, sampai kepada apa yang Allah inginkan. Yang Allah inginkan itulah adanya niat kita. Ketika kita sodako, rincian niatnya sampai mana. Kalau kita sudah ikhlas banget kita sodako, seperti orang tangan kanan ngasih, tangan kiri kagak tahu, ya berarti udah ikhlas banget. Bapak ngasih untuk sodako sama sekali nggak diinget-inget. Ikhlasnya bukan main, itu yang namanya ila masya Allah. Bukan terbatas dibalas sampai 700 kali lipat, tapi mungkin 7.000 kali lipat, mungkin 7 juta kali lipat. Yang melipatkan adalah isi hati kita. Yang ini susah dipelajari. Bagaimana kita bisa ikhlas sehingga pahalanya melebihi dari 700. Nah ini Imam Hanafi di situ. Yang menentukan pahalanya seseorang adalah tingginya niat. Ya, kalau Imam Syafi'i sahnya akan benar itu jadi amal adalah kalau niat. Imam Hanafi akan menentukan tingginya, derajatnya akan dapat upah karena niat. Semakin ikhlas, semakin tinggi, maka semakin banyak upahnya, pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua-duanya nyantum. Kalau Imam Syafi'i akan menjadi dasarnya, tapi yang akan berkembang, yang akan kita pelihara, yang akan kita cantumkan terus kita hidupkan adalah perkembangan dari isi hati. Ini yang sedang kita pelajari, yang sedang kita pimpin jiwa raga kita agar niat kita itu berkembang. Kalau kita sudah berkembang, maka akan kembali kepada kamin amalin yatasawwaru bi syarati amali dunya. Banyak kelihatannya amalnya amal dunia, ternyata amal akhirat. Bi husni niyah, karena niatnya baik itu, karena niatnya baik, maka kelihatannya adalah niatnya niat duniawi, ternyata adalah ukhrawi. Nah, di sini nggak bisa ditebak, ya, karena amal ditentukan oleh niat-niatnya kita. Kelihatan itu pekerjaan nggak ada sangkut pautnya dengan pahala. Lalu timbang nyapu halaman di situ, apa sangkut pautnya? Lalu timbang makan masa pahalanya segede itu? Ya begitu nyapu, niatnya jangan ada motor lewat sini kena paku. Niat, ya. Padahal kalaupun ada paku, motor lewat belum tentu kena paku. Tetapi kita waktu nyapu jangan sampai ada motor kena paku ini. Subhanallah.
Lihat, dia mau nyapu doang, apa urusannya dengan pahala? Karena niatnya jangan kena paku, maka sampai mendapatkan pahalanya orang menolong dorong motor, pahalanya orang nambel ban motor, udah dapet di situ pada waktu nyingkirin paku. Kan tadi baru ada di niat, tapi Allah sudah ngasih pahala sampai pahalanya orang nambel ban. Bapak. Nah itu ditentukan oleh niat kita. Bapak pulang sarapan, ntar sarapan. Ngapain sarapan? Kalau orang biasa kan, ya orang biasa makan aja supaya nggak masuk angin. Tapi orang yang ahli ibadah berbeda. Saya sarapan supaya ntar kerja. Nah, supaya ntar kerja nggak masuk angin. Ntar kerja tenaganya ada. Ntar kerja bisa ngangkat. Ntar duhur kita bisa sholat duhur. Itu sudah dikasih pahala ketika sarapan, Pak. Udah dihitung pahalanya duhur berjamaah nanti di kantor, bisa cepat bareng-bareng, itu sudah dihitung ketika makan. Pahalanya Bapak kerja tepat waktu udah dihitung ketika makan. Itu makan itu yang menjadikan kenapa makan itu hal yang biasa, tapi ternyata termasuk amal akhirat karena niat. Bukankah kita sudah dengar ketika bulan puasa, orang lagi puasa Ramadan tidur siang hari ibadah. Kenapa ibadah? Karena dia niat untuk ntar malam tarawehnya kagak kecapean, kagak ngantuk. Begitu tidur sudah dihitungnya taraweh sudah naik. Begitu Pak. Ini penilaian Imam Abu Hanifah. Akan menentukan pahalanya kamu jauh sebelum dilaksanakan. Bapak tidur jam 9 ntar. Tapi niatnya tarawehnya nanti bisa ngikut. Kan masih lama, jam 9 bisa jadi 10 jam lagi. Tapi Bapak sudah dihitung mendapatkan sholat taraweh. Itu namanya amal dunia tetapi ternyata amal akhirat. Bagaimana orang tidur dapat pahala? Ya ini. Tidur tapi niatnya ntar sholatnya enggak lemes. Jadi beda ya. Bapak bisa menerapkan yang namanya niat pelan-pelan Pak. Ya, niat. Selama ini kita remeh. Apaan sih niat? Mau usolib gitu dong, udah selesai. Ternyata sampai di sini kelihatannya nggak ada apa-apanya, justru pahalanya menentukan. Nah, kata Rasulullah ti kam min amalin yatasawwaru kam min amalin yatasawwaru bisurati bihus mana yatasawwaru bisuratil a'mali dunya wa yasiru bihusni niyah min a'malil akhirah. Banyak amal yang kelihatannya yatasawwaru ya kelihatannya dilihat oleh kasmar kita adalah bisurati amali dunya, amal dunia, pekerjaan dunia, orang makan, bang nyapu kan amal dunia aja. Tetapi yasiru bihusni niyah dia akan jadi ditentukan oleh niat yang bagus min a'malil akhirah, amal akhirat. Tapi bukan berarti nanti bulan puasa kemudian Bapak tidur dari pagi bangun maghrib nggak mau dikutik-kutik, Bapak salah ya. Walaupun Bapak sudah niat supaya tarawihnya enggak lemes, malah akan lemes karena orang kebanyakan tidur, maka kepengen tidur terus, makin lemes. Keduanya aktivitas kewajiban Bapak hilang. Bapak kan wajib nyari duit,
Sementara musola aja tidur bawa beduk dari habis subuh bangun-bangun maghrib, enak banget. Ya, nggak begitu. Aktivitas biasa laksanakan seperti biasa. Cuman kita dicantumkan setiap pekerjaan diniatkan yang baik. Oleh karena itu maka bukan hanya tidur di bulan puasa doang. Berarti pekerjaan yang kelihatannya dunia di luar puasa juga akan menjadi seperti ini amal akhirat. Dikarenakan oleh niat. Itu, Pak. Jadi kita baru belajar niatnya. Sebenarnya nggak belajar tapi mengulang, memperkuat niat kita. Ini contohnya min amail akhirah kal akli wa syurbi wa nomi fa inna surataha adalah suratu amal di dunia wa yasiru kulun minha bimuqaranati husnin niyah min amalil akhirah. Contohnya amal dunia termasuk amal akhirat seperti makan, minum, tidur, ya bentuknya dunia. Tapi karena ada amal niat yang benar, muqaranah, membarengi dengan kebaikan niat, yaitu amal akhirat untuk tarawih ntar malam, masalah umpamanya, maka menjadikan semuanya wasilah takwa. Bil akwi at-taqwa, bisa menjadi takwanya. Dengan makan kita bisa melaksanakan ketakwaan. Ya. Bil ibadah, maka menjadi amal akhirat. Maka makan, minum dan lain sebagainya termasuk amal akhirat. Dikarenakan ditentukan oleh niat. Insya Allah Pak, kalau orang niatnya bagus, ini apakah di dalam? Ini mulut Pak. Mulut itu apa kata hati? Kalau kata hati benar, mulutnya akan keluar yang benar. Tapi kalau isi hati adalah sudah dongkol, udah kesel, udah ngancem, akan keluar dari mulut sesuatu yang tidak diinginkan. Nggak terpuji. Itulah makanya orang wajib menjaga amarah. Karena orang kalau marah dikuasai setan, apa saja akan keluar dari isi perut. Sedapatnya, kalau lagi ingatnya anjing, keluar bahasa anjing. Kalau ingatnya babi, keluar bahasa babi. Dari isi hati. Ya. Jadi kalau hati bisa kita kuasai, insya Allah bisa menguasai setan. Ya, oleh karena itu maka yang namanya akhlak, yang namanya perilaku, itu adalah dilihat tongkrongannya pada waktu itu yang keluar seperti apa. Kalau yang keluar adalah baik, Bapak akhlaknya baik. Ya, walaupun Bapak boleh memaksakan, saya lagi marah sebenarnya. Aku pengen babat, pengen jerampang, pengen ngatain yang kagak-kagak. Sebenarnya itu Bapak cerita sama orang. Tapi saya menahan marah. Saya nahan kata-kata yang jelek dalam. Itu Bapak namanya akhlaknya udah bagus. Dan Bapak namanya orang kuat. Karena orang yang kuat adalah orang yang kuat nahan hawa nafsu. Sebenarnya itu Bapak sudah benar. Walaupun Bapak pertamanya ngomong, sebenarnya kok empat pengen ngomong. Iya, itulah yang dimaksud oleh agama. Empat pengen ngomong yang gak karu-karuan, tapi Bapak bisa nahan nafsu. Maka orang yang kuat bukan kuat ngangkat besi 2 kintal. Tetapi yang kuat adalah orang yang tadinya akan jelekin orang, kita tahan. Jangan. Dari mana dikatakan kuat? Karena Bapak akan dikata pecundang. Ya. Orang sabar itu bahasa setannya pecundang. Timbang segitu aja di depak kode kelenger. Bapak kagak berani. Bapak nahan. Iya ya,
Seorang gede tipu di Bank Depok kok berani, bukan nggak berani depaknya, ya, tapi hati ini nahannya itu udah nggak keru-keruan. Ini yang namanya kekuatan dalam hati. Ya, kuat Bapak ngatain saya pecundang, saya kuat, inilah kekuatan saya. Kalau kita depak bener, saya bukan kuat, tapi kita adalah dikalahkan oleh setan. Ya, jadi kalau Bapak setiap hari kesel dongkol, tapi untuk meluruskan pekerjaan itu yang benar. Udah jadi disebut akhlak yang mulia, perilaku yang bagus. Tapi kalau seenaknya sendiri, bukan akhlak yang mulia. Bapak jadi tukang pukul, Bapak jadi orang-orang yang seenaknya sendiri. Ya, seperti itu. Ini juga masih nyangkut tentang niat. Orang jadi mulia karena niat. Insya Allah. Ya. Begitu juga amal banyak kelihatannya amal akhirat. Tapi fayasiru summa yasiru min amali dunya bisu'in niyah. Karena niatnya jelek, maka menjadikan amalnya adalah amal dunia. Yang mana? Waduh, orang ini musola mau bulan puasa masuk, diberes-beresin, dicat lagi bagus. Ya, speaker yang kerotok-kerotok sudah nggak bunyi lagi, bakal tarawih enak. Ini disedot. WC nggak ada yang bau, semuanya orang kerja bakti. Nggak bakal ada orang nyangka yang namanya kerja bakti adalah amal dunia. Pasti, cakepnya orang rajin musola, pasti dapat pahala. Gitu Pak, itu namanya amal akhir pasti dapat pahala. Tiba-tiba orang yang kerja bakti di sini niatnya supaya dihitung, niatnya supaya disebut, wah itu dia mau orang rajin banget. Niatnya sudah dihitung orang rajin. Nongron ntar puasa nih, udah bagus dah. Saya senang lihatnya. Supaya disebut-sebut begitu, ini yang namanya amal kerja baktinya riya. Riya itu riaan, dilihat orang, dapat perhatian orang. Jadi bukan kepengin supaya puasa tarawih di sini nyaman, bukan itu. Tapi niatnya adalah saya dong. Dari pagi sampai siang rajin, kalau bukan saya masih berantakan musola. Ini dia namanya pengen amalnya dilihat orang. Yang harusnya ini adalah amal rame-rame kerja di musola supaya puasanya bakal tarawih enak, tetapi itu orang cuma dapat capeknya doang, nyedot karpet, bersihin WC, ngecat, bikin kopi segala macam, segitu doang dapatnya. Niat hatinya nggak ada, karena ada rusaknya niatnya supaya disebut-sebut orang baik. Nah, jadi ini sebaliknya, kelihatannya amal akhirat, kenyataannya amal dunia. Kenapa? Bisu niyah. Niatnya jelek. Ini Pak, kata-kata niat Bapak mesti kembalikan. Ya, kata Imam Syafi'i menjadi sahnya amal. Ini bebas, pekerjaan apa saja, ada di mana saja. Bapak di musola, Bapak di rumah, Bapak di kantor, Bapak di sawah, Bapak di mana saja. Itu niat ngikutin. Menjadi amal, menentukan amal Bapak. Jadi bukan amal lalu Bapak tempelin ketika di musola dong, enggak. Bapak dengan istri, Bapak dengan anak, Bapak dan tengah, Bapak dengan siapa saja, niat tetap ngikut. Bapak bisa dapat pahala setinggi-tingginya pahala, kata Imam Hanafi. Ditentukan oleh niatnya kita. Makanya bisa jadi orang nyapu
amal akhirat. Ya, orang kerja bakti ya kelihatannya mahir bisa dunia. Dan macam-macam yang menentukan oleh niat kita. Kalau kita semua aktivitas kita adalah ditentukan oleh niat, nggak mungkin Bapak jadi orang yang sembrono. Nggak mungkin. Orang aktivitas Bapak diharapkan hasilnya. Jadi nggak mungkin sembrono. Bapak kerja pagi ya kerja bakti. Niat yang bagus. Karena hatinya sudah memasukkan niat. Akan kita panen niatnya nanti yaumul hisab. Bapak pasti bertujuan benar. Nggak bercanda. Serius. Ya, pekerjaannya pasti benar. Karena Bapak sudah menerapkan niat ada dalam diri kita dan ada di dalam semua aktivitas kita. Niat ada terus. Bukan sekarang lagi ngaji niat ada. Ntar sampai di rumah niatnya ditaruh dah. Ntar baru pakai lagi. Enggak begitu. Tapi karena Bapak adalah sudah ngaji niat, maka niat selalu ngikut. Kapan saja, di mana saja. Menghadapin apa saja, Bapak pasti jadi orang yang benar. Karena Bapak yakin dengan niat itulah menentukan pekerjaan kita. Karena kita orang Islam mesti melihat. Orang Islam kita mau berjalan, maka kita sudah menentukan saya berjalan mau kemana, mau apa. Orang Islam begitu Pak mestinya. Ini tangan kita akan kita gunakan mau tanda tangan. Tanda tangan apa ini ya? Mesti udah kita terapkan. Apalagi mau ngomong yang enak banget. Saya mau ngomong apa dia? Harus ngomong yang bermanfaat pertama untuk diri sendiri. Kedua untuk orang lain. Ketiga untuk umum. Mesti ada niatan seperti itu. Sehingga ketika melaksanakan omongan, pasti omongan yang bermanfaat. Itulah yang saya maksud, pasti Bapak orang jadi orang benar. Gak mungkin jadi orang semuanya sendiri. Gak mungkin Bapak jalan. Pak mau kemana Pak? Mau ngidul. Apa ngidul? Harusnya punya niat ngidul itu apa mau belanja? Apa nyari tukang ojek? Apa mau silaturahmi ke ustadz siapa? Mesti di dalamnya harus begitu. Nggak boleh jadi orang Islam keluar rumah tapi masa bodoh mau kemana kek. Yang penting keluar daripada di rumah domeli istri doang. Kagak begitu Pak. Walaupun di rumah domeli istri tapi keluarnya kita harus punya tujuan. Itu orang Islam. Disebut orang yang nggak boros dengan umur. Jadi semua aktivitas ada niat supaya dihitung. Lebih jauh lagi Pak. Lebih jauh lagi nih. Bapak itu pakai napas. Menghirup napas. Itu harusnya satu napas adalah satu zikir. Subhanallah. 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 Begitu mestinya. Karena setiap napas akan dihitung, ditanyakan oleh malaikat, kamu umurnya panjang bakal apa? Jangan dikira Bapak itu enak-seenaknya sendiri. Habis subuh duduk, numpul aja di rumah nungguin kopi, nggak ada apa-apa, dihitung Bapak. Ada hisabnya di depan akhirat. Ada. Mana nggak boleh ngelamun. Panjang angen-angen juga nggak boleh orang muslim. Ya, ditegur oleh Al-Quran, nggak boleh panjang angen-angen. Tapi harus dinyatakan dengan pekerjaan di semua hal Pak. Makanya orang Islam pantas banget masuk surga. Karena niatnya selalu ngikut. Mengarahkan pribadi menjadi orang yang benar. Nggak bakalan belangsak Pak. Kalau kita jadi orang benar. Tapi ya itu. Ya mesti ingat. Ya, paling nggak niat lah Pak. Niatnya kita nggak boleh lepas.
Niat aja di segala hal kita punya niat yang baik. Dah sampai sini aja dulu Pak tentang niat ya, segitu aja walaupun sedikit, tapi insya Allah kalau kita amalkan adalah akan menjadi selamatnya kita fid dini wa dunya wal akhirah. Ya. Sedikit cuman berapa baris tapi ini menjadi pokok ya. Astagfirullahaladzim, falakal ya Allah ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah wa alihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighu biha maqasidana. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa anshur alaina bi rahmatika wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.